everyone, meet again with me Fasya. In this video, I would like to talking about COVID-19. And the title of this video is COVID-19 Forming a Good Habit. Jadi COVID-19 ini membentuk kebiasaan hidup yang baik untuk kita semua. For the first time, I would like to ask, what is COVID-19? Jadi pertama-tama kita juga harus mengetahui apa sih yang disebut-sebut sebagai COVID-19 ini. COVID itu merupakan satu singkatan yang kepanjangannya adalah CO itu corona, V itu virus, dan D huruf yang terakhir itu kepanjangannya disease. Jadi secara satu kata itu disebut COVID, kepanjangan dari coronavirus disease, yaitu satu penyakit virus yang muncul di tahun 2019. Makanya namanya COVID-19 atau coronavirus disease 19. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa yang termasuk di COVID-19 ini. Artinya COVID-19 ini merupakan satu virus yang mematikan. Coronavirus is a killed virus. Jadi coronavirus ini adalah suatu virus yang mematikan. It can kill a lot of people in the world. Jadi coronavirus ini dia bisa mematikan orang-orang di seluruh dunia yang terjangkit dengan virus ini. Kalau ada satu pertanyaan yang bertanya kepada diri kita, how does the virus change our life? Jadi bagaimana virus ini merubah kehidupan kita? The virus make our life not happy. Ya, itu pasti ya. Dengan virus ini membuat kehidupan kita tidak bahagia. We must do social distancing, physical distancing. Kita harus mengutamakan apa yang namanya social distancing, yaitu kita harus menjaga jarak untuk berkehidupan sosial. Biasanya kita dekat-dekat dengan teman-teman, kumpul-kumpul bareng, reunian, atau sekedar minum kopi di tempat, di warkop, ya. Dan kita juga harus menjaga yang namanya bersentuhan fisik. Itu diistilahkan physical distancing. Jadi memang benar-benar dengan adanya virus ini atau COVID-19 ini, semua keadaan kita, relasi kita sebagai manusia dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Bukan berarti dengan pembatasan yang diharuskan oleh pemerintah, bukan berarti kita diminta pemerintah supaya kita tidak ada komunikasi lagi atau tidak ada hubungan sosial lagi dengan orang lain. Bukan, justru pemerintah menginginkan agar kita menjaga jarak dengan orang lain, agar kita semua terlindung dan terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Karena jika kita satu orang tertular, kita akan menularkannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, guys. Jadi itu sangatlah berbahaya dan sangat membuat resah seluruh dunia. Bukan saja cuma di Indonesia, di luar negeri yang kita kenal, di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya semuanya hidup bersih, malah di jalanan itu tidak ada kotoran, tidak ada sampah-sampah yang berserakan, mereka juga bisa terkena COVID-19 ini. Itu semua merupakan suatu wabah yang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa jaga supaya kita tidak terkena wabah tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat batasan atau pembahasan yang akan saya bicarakan di video kali ini. Kita selang-seling ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena dengan adanya COVID-19 ini banyak istilah-istilah yang ada itu dalam bahasa Inggris. Karena ini merupakan suatu wabah dari luar negeri yang sudah mendunia, jadi banyak istilah-istilah internasional. Dan kita harus memahaminya. Jangan kita cuman tahu aja what is social distancing, what is physical distancing, lockdown, etc. Kita hanya tahu aja kata-kata itu dan seenaknya kita ngomong di Facebook, kita mau bikin status, kita nggak mengerti sebenarnya, tapi kita pakai istilah itu.
Dan sekarang kita akan membahas, kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa coronavirus itu sebenarnya itu suatu virus yang mematikan, yang sampai saat ini belum ada obatnya. Kalau ada yang lalu-lalu itu bilang ada obatnya, itu guys, itu bukan ada obat untuk menyembuhkan, tapi obat untuk mencegah, ya. Jadi karena di dalam kehidupan manusia, kesehatan itu harus dijaga. Seperti pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita mencegah, berarti kita menghindarkan diri kita dari serangan-serangan virus yang tidak kita inginkan. Kalau kita sudah harus mengobati, itu sangat sulit guys. Karena dari sekian banyak pengobatan yang dibuat atau diberikan oleh para dokter, tapi kalau kekebalan tubuh kita lemah, virus itu akan semakin menggerogoti tubuh dan jiwa kita. Jadi kita lebih baik mencegah, ya. Jadi kalau pemerintah bilang stay at home, kita harus stay at home. Jangan kita pikir, pemerintah ini enak-enak aja bilang stay at home. How can we do anything? Bagaimana kita harus mau kerja, berbuat sesuatu kalau kita harus tetap tinggal di rumah? Kalau pemerintah sudah bilang tinggal di rumah, berarti pemerintah akan menjamin kehidupan kita selama situasi COVID ini berlangsung. Jadi yang selalu menyalahkan pemerintah, please deh guys, tolong bantulah pemerintah kita. Karena tidak gampang loh menjadi suatu pemimpin. Suatu pemimpin yang lain bilang begini, yang masyarakat lain bilang seperti ini, dia bingung. Tapi kita harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Karena bukankah suara pemimpin itu adalah suara Tuhan juga? Jadi kalau pemerintah bilang stay at home, kita harus stay at home. Urusan yang lain-lainnya, urusan makanan, urusan segala kebutuhan kita, pasti akan dipenuhi oleh pemerintah. Asal kita semua dengar-dengaran, taat, stay at home. Jangan keluar-keluar untuk suatu kegiatan yang tidak begitu penting. Kecuali ada suatu kegiatan yang memang mendesak harus pergi. Contohnya ya, kita harus membeli sembako. Karena sembako di rumah kita sudah menipis, persediaan sudah semakin habis, kita harus keluar rumah. Tapi itu harus beli cepat-cepat. Jangan mau beli beras, kita mampir dulu deh, di sana ada teman-teman sementara main kartu, kita ngobrol dulu sebentar. Akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah memasukkan diri kita dalam pencobaan. Karena kita harus mencegah, jangan kita masuk di dalam kerumunan orang. Karena kita nggak tahu di dalam kerumunan itu kalau ada dari antara orang-orang itu yang sudah terpapar virus dan tidak diketahui. Jadi agar kita semua aman, kita harus menaati peraturan pemerintah itu stay at home. Selain kita stay at home, kita harus pray at home, ya. Jadi jangan kita menuntut bantuan dari pemerintah, menuntut rezeki dari Tuhan, tapi kita tidak berbuat sesuatu. Jadi di saat virus ini hadir di dunia ini, saya berpikir bahwa there is something positive from the virus. Jadi ada sesuatu yang positif yang kita bisa ambil maknanya dengan adanya virus ini. Makanya judul video kali ini saya berikan judul COVID-19 Forming the Good Habit. Jadi dengan adanya virus ini, itu bisa membentuk kebiasaan hidup kita yang baik. Nah, mari kita lihat apa saja yang harus kita lakukan di situasi yang sangat meresahkan ini. What did we do before the virus? Jadi kita bisa compare, kita bisa melihat apa yang bisa kita kerjakan atau apa yang bisa kita lakukan sebelum virus ini ada, dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita kerjakan setelah virus ini ada. What did we do before the virus? Jadi apa yang harus atau apa yang bisa kita lakukan sebelum adanya virus. Mari kita mulai mereview, ya, kita review, kita introspeksi. Sebelum ada virus, pertama kita bisa keluar
bisa bertemu dengan teman-teman, bisa sekedar minum kopi sama-sama, kita bisa bicara-bicara dengan teman-teman rekan-rekan sejawat, teman-teman seprofesi, atau teman-teman sepermainan dulu. Kita santai-santai, mungkin kita buang-buang waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, hanya untuk ngobrol aja sambil minum-minum kopi yang kita nggak sadari, sudah banyak yang kita minum, sudah banyak makanan yang kita makan, sudah banyak rokok yang kita konsumsi. Kita tidak menyadari bahwa time is money, bahwa ternyata waktu itu benar-benar adalah uang. Bayangkan jika kita menghabiskan waktu kita 2-3 jam di rumah kopi hanya untuk ngobrol. It's okay kalau dia ngobrolnya tentang bisnis, tentang how to get income. Ya itu oke lah. Kalau kita bercerita tentang bagaimana kita membuat satu teamwork untuk mendapatkan penghasilan. Nah itu oke. Biar berlama-lama itu adalah discussion about the positive activity. Tapi kalau kita cuma ngobrol sambil ngerokok, nggak ada gunanya, cuma habis-habiskan waktu. Yang penting orang lihat kita keluar rumah, kita mau kerja apa enggak. Mereka tahu kita pergi jam 8, pulang jam 5. Itu hanyalah satu kebiasaan yang bisa disebutkan bad habit. Kebiasaan yang tidak baik atau yang buruk. Itu sebelum adanya COVID. Nah, mari kita compare dengan the situation after COVID. Jadi kita bisa membedakan atau membandingkan situasi kita sebelum ada COVID dan sesudah ada COVID. Sebelum ada COVID itu seperti tadi kita bisa bersantai-santai ria, menghabiskan waktu dengan teman-teman. Tapi setelah COVID, kita nggak bisa bersantai-santai dengan siapa aja, dengan teman-teman atau dengan family. Mungkin kita ingin merayakan hari ulang tahun atau merayakan sesuatu acara apa, seremoni apa, atau anniversary apa, wedding anniversary atau etc. Tapi kita nggak bisa bersama-sama lagi, dalam arti kita nggak bisa kumpul-kumpul banyak orang. Karena jika kita masih aja mengadakan perkumpulan lebih dari 10 orang, apalagi sudah banyak, kita tidak menyadari bahwa secara tidak langsung kita sudah menularkan virus dan kita juga sudah menyerap virus dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan berarti saya mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu mereka semuanya ada virus. Kita nggak tahu sama sekali. Karena kita tidak semua kan dideteksi virus, tidak semua dites pakai rapid itu untuk mendeteksi virus. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain agar tidak terkena virus dari kita. Meskipun masa bilang kita nggak mau terkena virus dari kita, emang kita virus? Bukan. Jadi kita menjaga aja, karena meskipun kita kelihatan sehat-sehat begini, kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi lebih baik kita mencegah sekali lagi daripada mengobati. Dan di sini ada pertanyaan yang seperti tadi saya sudah jelaskan, what did we do before the virus? Jadi kita lihat sekali lagi ya. Before the virus, we could go to anywhere. We could make anything. We could go to wedding party, to birthday party, to the restaurant. We enjoy coffee with friends. We can go to swimming pool, etc. And maybe we can go to the movie. Jadi kita bisa kemana aja, pergi kemana aja itu sebelum ada virus. Kita mau santai-santai, mau naik gunung, mau turun gunung, mau nonton-nonton bareng. Semuanya kita lakukan tanpa memperhitungkan jam. Tapi dengan adanya virus ini, kita sudah sangat berhati-hati. Malah kita dianjurkan pemerintah, dihimbau, kalau bisa dibilang dipaksa, dalam tanda kutip, oleh pemerintah supaya tidak keluar rumah, agar kita bisa mencegah penyebaran virus ini. Karena seperti yang kita ketahui di kota kita tercinta ini, di kota Manado, pada awalnya itu yang terkena virus yang sudah positif itu baru 2 orang. Kemudian dalam waktu sekitar 3 minggu baru dia tertambah lagi. Dalam jarak 01 dan 02 itu
dia ada sampai dia meloncat ke 0304 dan seterusnya, itu ada jarak sekitar 3 minggu. Dan kita lihat begitu cepat dia menyebar dari 0304, begitu cepat dia jadi 56, 78, 9, 10. Bagaimana bisa kita sebagai pemerintah, kita bisa menghimbau masyarakat, tapi masyarakat masih tetap aja melakukan apa yang dia inginkan. Emang kita nggak memikirkan bagaimana pemerintah mengatur kita. Sangat-sangat pusing mereka mengatur masyarakat ini. Kita aja sebagai orang tua mengatur anak 1-2 orang yang ada di rumah itu dengan berbagai macam pendapat, itu sangat sulit. Apalagi suatu pemerintah, seorang pemerintah negara, pemerintah di satu kota, Pak Wali Kota atau gubernur di satu provinsi, itu sangat sibuk mereka memikirkan bagaimana nasib rakyat mereka. Para bupati, kepala-kepala daerah, anggota-anggota dewan juga di bidang masing-masing, semua mereka bekerja secara maksimal agar masyarakat yang ada di kota kita tercinta ini bisa menemukan suatu titik temu, supaya intinya kita harus dengar-dengaran kepada pemerintah, guys. Jadi melalui video ini, memang kali ini saya membuat video yang cukup panjang, karena begitu aku berselancar di dunia maya di Facebook, saya sering kali membaca dan melihat-lihat banyak masyarakat yang mungkin kurang mengetahui akan pentingnya himbauan-himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Banyak yang selalu komplain, guys. Banyak yang komplain. Jadi kalau kita harus keluar, kita harus stay at home, kita nggak keluar rumah, how can I get the money? Bagaimana kita bisa memperoleh uang? How can I earn money? Bagaimana kita mendapatkan uang untuk membeli sembako? Itu memang benar, guys, benar. Tapi misalnya kalaupun kita keluar rumah, sedangkan orang-orang yang banyak tidak keluar rumah, kita akan mendapatkan apa? Kita sebagai driver, kita mau tarik mikrolet ya misalnya, kita mau keluar kan, mau cari duit nih, kita keluar. Terus orang-orang lain nggak keluar, penumpang mana yang akan naik? Mungkin ada dalam mobil itu 1, 2, 3 orang. Tapi namanya ya begitulah, guys. Kita semua memiliki pendapat masing-masing. Jadi ada yang bilang kalau kita nggak keluar, kita nggak dapat duit. Kita nggak bisa makan, keluarga bisa kelaparan. Ada yang bilang lebih baik kita mati kelaparan, mati karena COVID karena daripada mati kelaparan. Wah, itu satu statement yang bisa dibilang keliru, guys. Jadi marilah kita mengambil contoh kepada burung-burung di udara yang tetap makan meskipun mereka tidak bekerja. Bunga-bunga bakung di padang yang tetap hidup meskipun mereka tidak diberi makan. Dan semuanya itu kita bisa mengambil contoh dari alam sekitar kita. Jadi intinya kalau pemerintah bilang stay at home aja. Dan kita harus, selain stay at home, kita harus pray at home. Supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena yang memiliki kedaulatan penuh dalam kehidupan kita hanya satu orang, guys. Hanya Dia yang di atas sana. Nggak ada orang lain yang bisa membuat kita bertahan hidup. Nggak ada orang lain selain Tuhan. Kita hanya sebagai pelaku-pelaku kehidupan. Jadi kalau kita dengar-dengaran, mendengar nasihat pemerintah, mendengar nasihat para dokter, mendengar nasihat dari Sang Pencipta melalui pimpinan-pimpinan yang berada di kota kita masing-masing, di wilayah kita, teristimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salut untuk Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, yang sudah mengeluarkan banyak pemikiran, banyak peraturan yang sudah sangat meringankan masyarakat Indonesia. Pertama, Pak Jokowi sudah memberikan kita kesempatan atau keringanan untuk bisa
bisa bernegosiasi dengan pihak perbankan atau dengan pihak finance agar kita bisa diadakan pengurangan atau penangguhan atau apa istilahnya untuk meringankan angsuran-angsuran kita. Semua itu dipikirkan oleh kepala negara kita. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan bahwa jadi presiden itu enak, jadi pimpinan negara itu enak, jadi pemerintah itu enak. Itu cuman kita pikiran aja guys. Tapi coba kita yang di posisi seperti mereka. Mungkin kita tidur-tidur tiba-tiba karena kita sudah nggak tahu mau dengar yang mana ini. Masyarakat satu bilang begini, masyarakat bilang begini, kita pusing kepala Barbie guys. Jadi dengan adanya video ini saya menghimbau kepada kita semua seantero masyarakat yang berada di seluruh tanah air Indonesia supaya kita tetap mendengar aturan pemerintah. Dan berikut di sini kalau tadi kita sudah bicara tentang apa yang sebelumnya kita lakukan sebelum ada COVID ini, dan sekarang apa yang kita kerjakan setelah ada COVID. Nah, kenapa judul video ini saya mengambil judul COVID-19 Forming a Good Habit? Jadi COVID-19 membentuk kebiasaan hidup kita yang baik. Pertama-tama setelah adanya COVID, yang pasti pengeluaran kita sudah mulai cut ya, sedikit-sedikit. Kenapa kita cut? Karena kita nggak bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Karena kegiatan kita sudah dibatasi. Dalam arti kita nggak bisa keluar rumah supaya kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi dengan banyak-banyak orang agar kita tidak menularkan dan tidak mengambil virus dari luar. Ya, jadi itu kebiasaan baik yang terbentuk pada saat COVID ini. Kita pertama tidak keluar-keluar rumah untuk sesuatu yang tidak begitu penting. Kita tidak boros-boroskan uang dan waktu untuk sekedar nongkrong atau nonton bareng dengan teman-teman yang tidak begitu penting. Kita juga bisa menghindari untuk tidak berlama-lama di luar rumah. Dalam arti kita hanya pergi untuk sesuatu yang tidak ada manfaat ya. Contohnya apa ya, kalau kita keluar untuk tidak ada manfaatnya, misalnya kita hanya pergi ke satu tempat yang kita rasa itu nikmat, tapi itu sebenarnya membuang-buang waktu kita. Seperti tadi yang saya contohkan, hanya nongkrong-nongkrong di sudut-sudut kota hanya untuk menghabiskan waktu supaya istri lihat, oh itu ada keluar rumah, dia ada pekerjaan, tapi pulang mabuk-mabukan karena sudah terpengaruh dengan alkohol. Jadi dalam situasi yang sulit sekalipun kita dapat mengambil makna positif di dalamnya. Dan juga pada masa-masa sulit ini kita pasti semua akan terkumpul dalam satu rumah. Biasanya guys, mama pergi kantor, papa pergi kerja, anak pergi sekolah, kuliah, kemana-mana aja. Dalam satu hari mungkin cuma 2-3 jam bisa berkumpul pada saat semuanya sudah keluar untuk aktivitas masing-masing dan berkumpul. Itu cuma sekitar ada 3-4 jam atau 2-3 jam kita bisa berkumpul, say hello dalam rumah. Itu pun kalau kita saling menyapa. Tapi biasanya yang terjadi guys, sebelum ada COVID pun kita di dalam rumah masing-masing sibuk dengan gadget masing-masing. Di saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersosialisasi pertama-tama dengan sesama anggota keluarga kita. Mama dengan anak, anak dengan papa, dengan mama, kakak beradik saling menegur satu dengan yang lain. Kita share tentang pengalaman yang kita sudah lalui selama di kampus misalnya, atau ibu menceritakan tentang pengalamannya pada saat dia bekerja tadi di luar rumah. Ayah juga seperti itu. Jadi kita harus menciptakan suatu hubungan yang harmonis di dalam keluarga sendiri. Jangan kita merasa hubungan lebih harmonis dengan orang lain di luar keluarga kita. Karena itu akan membangkitkan satu kegiatan yang negatif. Jadi kalau kita lebih mementingkan orang lain daripada
orang-orang yang ada di dalam rumah, itu akan membangkitkan kecemburuan sosial di antara keluarga kita. Bukankah begitu, guys? Nah, jadi dengan adanya virus ini, kita juga bisa mengambil makna positifnya. Jadi kita sudah nggak terlalu banyak keluar-keluar, kita nggak hura-hura, kita nggak ke pesta-pesta, dan juga yang akan merayakan hari ulang tahun, kita harus memikirkan bahwa kalau misalnya kita merayakan hari ulang tahun, kan ulang tahun itu setiap tahun ya guys, hari ulang tahun ke-17 itu kan harus dirayakan meriah. Iya sih, seperti itu kan kebiasaan. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya nggak usah dibesar-besarkan. Jangan kena Sweet 17, jadi kita harus merayakannya dengan besar-besaran. Kita harus dan harus, meskipun tidak ada, kita harus merayakan sampai kita harus meminjam sana, meminjam sini. Jadi semua itu merupakan the bad habit, kebiasaan yang buruk. Mari kita semua mulai saat ini kita mencoba melihat bahwa time is money. Waktu itu benar-benar uang. Satu hari kita nggak keluar rumah, kita nggak bekerja di luar rumah, kita merasa sangat sunyi. Kita merasa sangat sepi orderan kita. Jadi kalau biasanya kita bekerja keluar rumah baru dapat duit, misalnya sebagai driver, kita harus keluar rumah baru dapat penumpang, dapat duit. Atau kita sebagai penjual makanan, kita harus keluar rumah mencari banyak orang yang beli agar kita bisa dapatkan duit. Semua profesi itu memiliki satu tujuan, yaitu dijual dan dibeli. Semua profesi apa aja, mau dia profesi dokter, mau dia profesi guru, insinyur, trainer, apa semua dia harus ada jual beli. Contoh ya, seorang guru dia harus jual ilmunya, ya, seperti trainer itu pelatih ya, seperti saya harus memberikan pelatihan dulu kepada orang-orang, pelatihan public speaking atau kursus bahasa Inggris. Saya jual jasa, kemudian orang yang membutuhkan jasa saya mereka beli. Itu di sektor pendidikan. Kalau di sektor lainnya, di kesehatan, itu juga harus ada pasien, baru ada dokter. Kalau banyak dokter, nggak ada pasien juga, tidak akan ada efek, tidak ada feedback. Tapi sebaiknya tidak ada pasien, ya. Sebaiknya tidak ada pasien. Loh, kalau begitu kalau nggak ada pasien, percuma dong sekolah dokter. Bukan begitu. Jadi dokter juga bukan harus melayani pasien. Dokter juga bisa memberikan ceramah-ceramah atau nasihat atau sarasehan tentang bagaimana menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Jadi pada intinya semua profesi apa aja itu harus membutuhkan orang lain yang menjadi saluran berkat kita. Jangan pikir enak-enak kan kalau mereka PNS kan mereka tidak kena dampak virus. Tiap bulan punya gaji biarpun nggak kerja. Siapa bilang? PNS pun kalau nggak kerja itu gajinya dipotong loh guys. Masa dia nggak kerja 1 bulan full time, dia menerima full time? Nanti rugi dong negara. Jadi kalau kita berpikir positif bahwa dengan adanya COVID ini semua terdampak guys, semua terdampak. Baik dia pekerja lepas ataupun pekerja tetap, semuanya tetap, namanya ada wabah atau musibah, dia tetap kena dampaknya. Cuma bedanya mereka yang menerima upah bulanan ya tetap dapat, tapi nggak 100%. Kecuali dia bekerja terus dalam 1 bulan itu ada aja kegiatan yang dia lakukan, itu bisa mendapatkan 100%. Malah mungkin kalau di swasta, kalau dia rajin-rajin ada tipnya gitu ya. Jadi alangkah baiknya dengan adanya situasi yang sangat menghimpit ini, situasi yang sangat meresahkan, kita tetap tegar, kita tetap bersemangat. Karena jika kita tidak bersemangat, kita sudah patah semangat, kita nggak bisa bekerja, kita mau buat apa ini? Di saat ini kita mau bikin apa? Nggak ada pemasukan. Kalau kita cuma mengeluh, tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Apa aja kita bisa kerjakan? Misalnya di rumah, kita kalau biasanya sebelum COVID, kita panggil telepon bagian GoClean.
Goklin, tiung tiung, kita telepon Goklin, tolong datang di sini, aku butuh membersihkan dapur, aku butuh membersihkan kamar tidur, butuh membersihkan ruangan tamu, semuanya serba dikerjakan oleh orang lain dan kita harus mengeluarkan duit. Tapi di situasi seperti ini, rasa-rasanya duit yang akan kita keluarkan, kita harus berpikir dulu apakah ini benar-benar sudah begitu urgent atau enggak. Jadi ini merupakan situasi yang membuat kita semua berpikir lebih positif. Dan mungkin sebelum COVID kita malas-malas cuci tangan, setelah COVID kita rajin-rajin cuci tangan. Sebelum COVID kita seenak-enaknya keluar rumah tanpa menggunakan masker, tapi dengan adanya COVID ini kita lebih berhati-hati keluar rumah atau berada di dalam satu kelompok yang lebih dari 3-4 orang, kita harus menggunakan masker. Apa gunanya masker itu? Masker pada saat sekarang saya lihat sudah banyak macamnya, sudah banyak variasi. Saya juga jualan masker loh guys. Jadi jika kalian membutuhkan masker dari bahan yang bagus, kalian juga bisa menghubungi saya. Jadi sebenarnya apa sih gunanya masker itu? Mari kita lihat. Masker itu guys, itu gunanya sangat banyak. Pertama, jika kita menggunakan masker, sebelum COVID ini masker kita gunakan agar kita tidak terkena debu di jalanan, ya. Kalau saya biasanya memang sebelum COVID juga sering di dalam rumah pakai masker kalau hendak menyapu lantai, membersihkan langit-langit. Itu saya selalu menggunakan masker sebelum COVID. Tapi setelah COVID ini kita harus menggunakan masker bukan supaya debu nggak masuk. Selain itu juga kita harus menggunakan masker agar seandainya tiba-tiba ada teman atau orang di sekitar kita, dia bersin. Kita nggak tahu percikan-percikan air itu kalau kita nggak pakai masker, waduh dia bisa kena di mulut kita, bisa kena di wajah kita, di telinga, di mata, di rambut. Jadi di rambut ini juga sangat sensitif. Kalau kita kena percikan bersin dari orang lain yang kena di rambut, dan kita apalagi wanita hobi muter-muter rambut, pegang-pegang rambut, kita nggak tahu tadi kita kena bersin dari seseorang, kita pegang rambut, kita cium lagi rambut. Karena kita sudah menggunakan perawatan rambut, kita suka cium-cium rambut kita, itu khusus wanita. Tapi kita nggak sadari di rambut ini sudah ada virus yang menempel. Jadi kita harus selain pakai masker, kalau pakai masker kan dia percikan dia nggak langsung ke rambut, dia tertutup dulu dengan masker. Lebih bagus lagi kalau kita pakai penutup di kepala, tapi nanti terlalu panas ya, kita nggak bisa bergerak terlalu gerah. Jadi itulah gunanya masker. Wear mask if we must go out. Jadi pakai masker aja kalau kita dengan terpaksa harus keluar rumah, ya. Kita harus keluar rumah untuk membeli bahan-bahan dapur sudah kosong. Jadi tujuan kita mau beli beras, gula, minyak, garam. Kita fokus aja di keperluan itu. Jadi kalau bilang ke pasar, ya ke pasar. Kalau bilang ke supermarket, supermarket beli aja yang penting. Jangan putar-putar koridor, putar-putar di semua rak. Kita sudah lihat-lihat. Kita lupa ini lagi dalam suasana virus, guys. Biasa kan begitu, apalagi ibu-ibu nih. Ini pengalaman pribadi kalau saya mau ke supermarket. Tujuannya pertama cuma membeli bahan-bahan pokok. Begitu lihat, ini kok bagus ya, ini lucu, ini perhiasan atau apa aja yang bagus, yang unik. Ada kotak makanan yang lucu. Biasanya mama-mama begitu ya, atau anak-anak perempuan. Akhirnya tujuan cuman beli 2-3 item, dia jadi banyak item. Setelah dicek di kasir, jadi panjang. Kertas yang akan keluar struk itu jadi panjang. Tiba-tiba ngomel-ngomel sendiri. Kenapa? Struk sudah panjang, habis duit, dan segala macam. Padahal semuanya itu karena apa? Ketidakdisiplinan kita. Jadi kalau kita mau keluar, tujuan yang sangat penting, mau beli beras, beras aja yang dibeli. Jangan lihat yang lain-lain ya. Supaya kita bisa menghemat waktu, menghemat keluar di luar, menghemat uang, dan kita juga harus menghemat kesehatan kita. Dalam arti kesehatan kita jangan boros-boros. Mentang-mentang kita masih muda, masih kuat-kuat, kita boros-boros, kita santai-santai. Jangan guys, kesehatan itu mahal harganya. Dan kesehatan itu sulit dicapai.
Jadi kalau kita lagi sehat-sehat, jangan boros-boros kesehatan kita. Kita harus hemat-hemat kesehatan ya. Kalau kita nggak boleh keluar malam, janganlah keluar malam. Jangan memaksakan diri. Oh, kita harus ngojek, harus keluar malam. Jangan guys. Tolong kalau sudah malam nggak usahlah keluar rumah. Nanti kita dapat 200-300, kita harus mengeluarkan lebih banyak lagi untuk membeli obat-obatan atau untuk perawatan. Jadi di sini we must, dan juga ini ada nasihat dan ada kegiatan yang bagus setelah 19 ini, setelah COVID-19. Biasanya kita keluar rumah, masuk rumah, kadang kita cuci tangan kan. Apalagi kalau cuci tangan airnya cuma ada di dapur. Sebaiknya di depan rumah, setelah COVID ini kita mendapat pembelajaran yang sangat berharga. Pulang dari mana-mana kita harus cuci tangan. Kalau saya di rumah, di depan rumah ada keran. Jadi memang sudah kebiasaan pulang dari mana-mana harus cuci tangan. Cuci tangan karena kita kan memegang segala macam benda yang kita nggak tahu ini sudah dipegang oleh siapa-siapa aja. Jadi dengan adanya COVID ini, kita terbentuk satu kebiasaan hidup yang positif. Yang pertama, kita lebih rajin cuci tangan. Kedua, kita lebih rajin menjaga kebersihan dalam rumah dan lingkungan. Dan ketiga, kita lebih rajin berkumpul dengan orang-orang dalam satu keluarga. Kita lebih rajin berdoa. Kita juga lebih setia kepada Tuhan. Karena semua ini kita harus mohon ampunan Tuhan. Tuhan, mungkin kita terlalu banyak kesalahan. Jadi dengan adanya virus ini kita mohon ampun. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Dan juga kami mohon belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan memberikan belas kasih-Nya kepada kita semua. Seantero dunia agar virus ini cepat berlalu. Dengan berlalunya virus ini kita sudah bisa melakukan lagi kegiatan-kegiatan seperti biasa. Tapi tetaplah the positive habit atau the good habit, kebiasaan positif yang sudah terbentuk pada saat COVID ini hendaklah kita teruskan. Jadi kebiasaan yang positif yang sudah terbentuk pada saat habit yaitu kita rajin cuci tangan, kita menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Dari luar kita langsung pulang rumah, kalau keluar sudah mandi, pulang kita langsung mandi lagi. Langsung ambil baju yang kita pakai tadi keluar, kita langsung bawa di luar. Kalau kita rajin, kita langsung cuci bajunya dan semua kita jaga kebersihan. Dan dengan demikian, dengan adanya COVID-19 ini kita semua membentuk satu kebiasaan hidup yang positif. Dan juga guys, kita harus ingat bahwa dengan COVID-19 ini kita diberikan kesempatan untuk lebih dewasa dalam berpikir, positif dalam berpikir, dan hindarkan semua negatif thinking terhadap orang lain, agar setelah virus ini berlalu, kebiasaan positif yang sudah terbentuk di dalam kehidupan kita tetap kita jaga. Oke guys, sampai sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan mari berjuang melawan COVID. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Thank you so much for watching.